A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu, dan semoga dalam pertemuan ini betul-betul menjadikan sebuah pertemuan yang bermanfaat. Untuk itu saudara-saudaraku, semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik keadaan sehat jasmani, lebih-lebih sehat rohaninya. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sebuah bimbingan kerohanian dengan mengesahkan Tuhan, yaitu dengan tema pengertian menjual ayat-ayat Allah, menjual ayat-ayatnya Tuhan. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, kalau diri kita ini sudah memiliki sebuah pengetahuan sebagai ilmu, sebuah ilmu, baik itu dipandang dari sisi syariatnya ataupun dipandang dari sisi hakikatnya. Tentu jika kita ini memiliki sebuah pengetahuan atau sebuah ilmu, haruslah dipergunakan untuk kemanfaatan buat banyak orang, untuk kemanfaatan buat umat manusia. Janganlah dipakai sendiri, dan janganlah kita ini mementingkan kepentingan hawa nafsu atau kepentingannya sendiri, tetapi harus disebarluaskan, harus ditularkan untuk kepentingan banyak orang. Ini harus disampaikan, karena jika kita ini sudah mengetahui ilmu pengetahuan atau sebuah ilmu yang benar, maka hal itu harus disampaikan. Kenapa harus disampaikan? Ya karena jika hal kebenaran ini tidak disampaikan, maka yang akan merajalela di dunia ini nanti hanyalah angkara murka atau ketidakbenaran. Untuk itu saudara-saudaraku yang memiliki pengetahuan atau ilmu, baik sisi syariat atau hakikat, harus ditularkan kepada saudara-saudara kita di jalan yang benar. Dan kemanfaatan di sini tentunya manfaat untuk kebaikan banyak umat manusia, bukan kemanfaatan yang untuk menjerumuskan kepada manusia, untuk melakukan sebuah kesyirikan atau hal-hal yang dilarang oleh Tuhan.
apalagi yang berkaitan dengan syiriknya hati, syirik khafi, syirik yang dilakukan secara halus oleh hati. Itu kita harus memberitahu sebenar-benarnya jika kita ini memiliki sebuah ilmu. Jika kita ini menyebarkan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan, itu berarti menyalahi daripada aturan-aturan atau hukum-hukumnya Allah dari jalan yang lurus, yaitu Shirotol Mustaqim. Apalagi ilmu itu menyimpang dari ajaran-ajaran dan mengesahkan Tuhan, itulah yang dilarang dalam agama. Kita harus memberitahu yang hak itu adalah hak, yang batil adalah batil. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Bagi saudara-saudaraku yang mungkin dirinya ini ingin dirinya makrifat dan memiliki sebuah ilmu, kita harus bisa masuk di dalam zona makrifatul amal. Apa itu makrifatul amal? Yaitu makrifatnya laku. Perlu diketahui bahwasanya makrifat laku ini ada 3 tahapan, di mana tahapan yang pertama adalah dari hati. Ketika saat kita ini ditempatkan dimanapun atau dalam kondisi apapun, serta dihadapkan oleh keadaan yang bagaimanapun oleh Allah, dalam kondisi apapun hati kita, harus Anda bisa ini merasakan bahwasanya Allah itu selalu beserta kita. Itu tahapan pertama, yaitu merasakan hati kita ini, merasakan di dalam hati ini bahwa tanpa adanya Allah, kita ini tidaklah bisa berbuat apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Jadi iman tahapan pertama, kita harus memiliki iman seperti itu. Makanya adanya zikir sirul asror. Dan zikir sirul asror itu adalah untuk membuka mata hati kita atas kemakrifatan amal di dalam rasa. Dan ini berlaku dan wajib untuk siapapun kepada manusia yang menginginkan hatinya sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sesuai dengan firman-Nya Allah, yaitu dalam surat Al-Kahfi, fal ya'mal amalan sholihan. Lakukanlah perbuatan-perbuatan yang bagus. Yang dimaksud perbuatan bagus ini adalah bukan hanya sekedar perilakunya jasad jasmaniah ini saja, tetapi yang dimaksud perilaku bagus di sini adalah perilakunya hati. Yang dimaksud perilakunya hati adalah yakfur bitohuti wa yu'min billah. Yakfur bitohuti wa yu'min billah.
Hati berupaya untuk menghindar, hati berupaya untuk melepaskan daripada belenggu-belenggu hawa nafsu, dan hawa nafsu itu membelenggu kita lewat perkara-perkara yang bersifat kesenangan-kesenangan duniawiyah ini. Dan hati berupaya untuk bisa mendekat dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kita juga harus melakukan dzikir sirul asror dalam keadaan apapun, situasi dan kondisi apapun. Itu yang harus dilakukan jika panjenengan ini ingin makrifat terhadap Allah. Tatkala makrifat itu sudah panjenengan terima, lalu tidak masuk dalam makrifat amal, tidak diamalkan, resiko dan bahayanya itu ada. Apa resiko dan bahayanya? Resiko dan bahayanya adalah kita juga bisa membuka di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 9. Di situ Allah memberikan sebuah label bagi orang-orang yang dikatakan menjual ayat-ayatnya Tuhan, menjual ayat-ayatnya Allah, dan berbuat buruk terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini jika sudah memiliki sebuah pengetahuan, memiliki sebuah ilmu, apalagi dikatakan banyak orang bahwa diri kita ini sudah makrifat. Jika kita ini tidak melakukan hal yang benar, pasti akan dibuntuti dengan nafsu-nafsu. Karena nafsu itu memang tidak terima kalau diri manusia ini selalu mendekatkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Lalu apa yang dimaksud menjual ayat-ayat Allah ini? Yang dimaksud menjual ayat-ayat Allah itu adalah tatkala kita ini tidak mau meneruskan tahapan makrifat amal. Tetapi saya yakin dan percaya jika panjenengan ini sudah menerima ajaran tauhid ilahiyah, ajarannya Allah Subhanahu wa ta'ala, saya yakin dan percaya pasti panjenengan ini akan melangsungkan tahapan yang berikutnya, yaitu makrifat amal. Yang dikatakan menjual ayat-ayat Allah, yaitu dengan harga yang murah, itu apa? Yang dimaksud menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah itu adalah mereka ketika saat memberikan sesuatu arahan, mereka saat memberikan suatu bimbingan atau sebuah tausiah, itu dirinya masih ada tendensi-tendensi selain daripada Allah. Masih ada kepentingan-kepentingan hawa nafsu. Itulah yang kami maksud pengertian menjual ayat-ayat Allah, menjual ayat-ayatnya Tuhan.
tatkala menyampaikan bimbingan kerohanian seperti ini, berdakwah, menyampaikan kepada seluruh umat, masih ada di dalam hati ini ada tendensi-tendensi untuk kepentingan diri, untuk menyenangkan diri, untuk membaguskan jasad jasmania ini. Hatinya masih terselip oleh nafsu basariah. Itu jika kita tidak mau melanjutkan amal sampai dengan makrifat. Kalau hanya sekedar pengetahuan atau ilmu saja, tanpa mempraktekkan, tanpa melakukan, tanpa mengamalkannya, dikhawatirkan dan bahayanya adalah adanya tendensi-tendensi tentang urusan-urusan duniawiyah ini. Contoh, saya ini ingin dimuliakan oleh orang. Saya ini ingin dipuja-puja orang lain. Saya ini ingin dipanggil Gus, dipanggil sebagai seorang alim. Itulah termasuk menjual ayat-ayatnya Allah. Jika di dalam dirinya masih hanya sekedar pengetahuan atau hanya sekedar ilmu saja, tanpa pernah mempraktekkan, tanpa pernah menjalankan, mengamalkan di dalam hatinya secara istiqomah, maka yang dikhawatirkan diri kita ini terselip nafsu seperti itu, itulah yang dimaksud adalah menjual ayat-ayat Allah. Dan hal itu terjadi manakala manusia itu masih ada tendensi-tendensi duniawiyah. Kalau tendensi duniawiyah itu sudah kami jelaskan, atau mungkin ada tendensi-tendensi yang dikatakan secara halus termasuk untuk akhirat. Apa yang dimaksud tendensi untuk akhirat ini? Supaya kita ini ingin dimasukkan surga, supaya selalu dipuji Allah. Nah, itu sebetulnya masih ada tendensi-tendensi yang sangat halus di dalam hati. Itu jangan sampai kita lakukan. Kita harus betul-betul bisa menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Karena yang namanya hamba Allah itu adalah seseorang hamba yang betul-betul merasa dirinya ini adalah penghambaan yang tidak ada tendensi apapun, apa yang diperintah, apa yang dilarang, apa yang boleh dan tidak, ya kita harus terima apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah saudara-saudaraku, janganlah kita ini menjual ayat-ayatnya Allah. Janganlah ada tendensi-tendensi saya ini ingin dimuliakan orang, ingin dipanggil Gus, ingin dipanggil tingkatan, dan lain-lain sebagainya. Itulah jika diri kita
dalam penyampaian tauhid seperti ini, jika diri manusia itu hanya sekedar ilmu pengetahuan saja tanpa melakukan amal-amaliyah solihan, maka akan ada tendensi-tendensi duniawiyah ini, kepentingan-kepentingan diri. Itulah pengertian menjual ayat-ayat Tuhan. Untuk itu saudara-saudaraku, janganlah kita ini memanfaatkan yang seolah-olah dianggap benar menurut orang lain, tetapi hatinya kita ini masih terselip hawa nafsu. Jangan lakukan itu. Tuhan adalah Maha Tahu, baik di dalam dirimu ataupun di luar dirimu. Lakukanlah hal-hal yang benar dan janganlah panjenengan ini melakukan hal yang tidak benar. Kalau secara bahasa syariat, yaitu sudah pasti. Kalau syariat itu sudah pasti ada tendensi duniawiyah. Entah itu tidak hanya sekedar finansial, tapi ingin dimuliakan manusia. Tetapi kalau jika panjenengan ini sudah makrifat Allah, betul-betul di maqam musyahadah, dan panjenengan sudah mempraktekkan secara amal istiqomah, maka panjenengan tidak mungkin akan menjual ayatnya Allah. Terima apa adanya dari Allah. Allah memberikan uang ya diterima. Allah mau memuliakan ya diterima, mau dihinakan ya diterima. Ya seperti hidupnya cacing tanah itu. Cacing tanah itu mau diinjak ya diam, cari makan ya di situ, minum ya di situ. Ya buktinya hidup. Jika manusia bisa seperti cacing tanah itu sifatnya, maka itulah benar-benar hamba Allah yang sebenar-benarnya. Untuk itu saudara-saudaraku, tidak panjang lebar, itulah apa yang saya sampaikan tentang pengertian menjual ayat-ayatnya Tuhan, menjual ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga panjenengan mengerti apa yang kami sampaikan dan menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Untuk itu, sebelum saya akhiri, sebelum saya tutup, jika ada kesalahan dari ucapan, baik lisan maupun hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.